ketika betinanya sudah siap, biranya sudah tinggi, sudah siap kawin, dia otomatis dia akan unjal. Jadi untuk waktu itu pasti berbeda-beda tergantung kita menyiapkan birahinya betina tersebut. Contoh di tempat saya, ketika sudah jodoh, biasanya 2 hari 3 hari itu sudah unjal, maksimal 1 minggu itu sudah unjal. Nah, tergantung pada pakan yang kita bawa. Kita bicara setelah berjodoh ini, rata-rata waktu setelah berjodoh kemudian dia unjal itu sebenarnya berbeda-beda. Artinya berbeda-beda kenapa? Tergantung pada kondisi betinanya. Ketika betinanya sudah siap, biranya sudah tinggi, sudah siap kawin, dia otomatis dia akan unjal. Jadi untuk waktu itu pasti berbeda-beda tergantung kita menyiapkan birahinya betina tersebut. Contoh di tempat saya, ketika sudah jodoh, biasanya 2 hari 3 hari itu sudah unjal, maksimal 1 minggu itu sudah unjal. Nah, tergantung pada pakan yang kita berikan untuk betina tersebut. Oke. Jadi yang pada intinya sebelum unjal itu, ketika berjodoh, yang pasti betinanya itu sudah nyaman dengan kehadiran jantan. Habis itu bisa kita naikkan dengan birahi, otomatis dia bisa unjal. Masa dari bertelur sampai mengerang itu kira-kira berapa lama? Oke, untuk waktu masa dia bertelur mengerang sampai netas kurang lebih sekitar 14 hari. Ada juga yang 12 sampai 14 hari seperti itu. Itu biasanya, tapi maksimal 14 hari sudah netas. Nah, lebih dari 14 hari coba kita tunggu sampai hari ke-16. Ditunggu 2 hari atau 3 hari lah maksimal. Belum netas lagi, kita ambil telurnya, coba kita senteri apakah telur itu isi atau zong itu artinya kosong, ataupun yang ketiga isi tapi mati di dalam. Nah, seperti itu. Karena dulu kasus saya ada betina nelurnya terpaut 2 hari. Artinya 2 hari ke-14 itu 2 sudah netas, tapi 1 telur nggak netas. Saya tungguin. Akhirnya hari ke-16 dia netas. Nah, artinya seperti itu. Kalau bisa sebelum netas jangan diambil, biarkan dia netas tersendiri, seperti itu. Makanya saya tadi sampaikan setelah 14 hari belum netas, kita tunggu waktunya 2 atau 3 hari setelah dia bertelur, kita cek, baru kita cek. Jarak ideal antara di hari menetas sampai kita panen untuk kita lolos sendiri itu berapa lama, Mas? Oke, hari yang ideal yaitu antara lebih dari 4 hari, kurang dari 7 hari. Jadi antara umur 5 sampai 6 hari. Seperti itu. Kenapa? Umur 0 sampai 4 hari itu masa-masa kritis. Ya, biar indukan yang molor.
lebih dari 7 hari mata sudah bisa melihat. Artinya mungkin adaptasi kita kasih loloh makanan itu agak susah, walaupun sebenarnya tidak masalah, cuman alangkah lebih mudah ketika misalkan pemula seperti saya langsung meloloh itu enak. Tapi ketika mata sudah melihat, bagi pemula pasti ini gimana kok saya kasih makan kok nggak mau. Nah, ini pun juga ada tekniknya tersendiri ketika kita telat dalam memanen dan lain sebagainya. Nah, sebelum memanen trotolan ini, apa saja yang harus kita persiapkan? Saya ulas dari mulai netas ya, hari ke-1. Oke, hari pertama mulai netas, kita siapkan pakan yang berupa proto dan jangkrik kecil-kecil. Ya, biar nanti indukan yang melolong. Oke, kenapa saya kasih proto? Karena mungkin kecil, dan kenapa jangkriknya kecil juga biar tidak tersedak. Nah, seperti itu. Ya, cuman memang induan tersebut pasti sudah punya feeling tersendiri. Ini aman atau tidak buat anakannya dan lain sebagainya. Ya, selama 4 hari di ternakan kami, saya selalu siapkan proto. Ya, sebelum saya panen, proto harus ada untuk loloh anaknya. Kalau bisa mungkin bisa ditambahkan kalsium atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita panen, kita persiapkan dulu kandang untuk anakan cimbilan tersebut. Misalkan bisa juga pakai kandang labu yang kotak, kita kasih lampu, kita kasih kerodong. Ada juga yang memakai kotak inkubator. Di sana sudah ada lampu dan sudah ada penyesuaian suhunya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang dengan sangkar kotak labet. Ya, kenapa? Saya sesuaikan dengan kondisi cuaca di alam, artinya yang alami. Namun ketika sudah burung itu sakit, mungkin bisa kita masukkan ke inkubator seperti itu, agar daya tahannya bisa lebih bagus. Untuk pakan lolohan sama sih, masih ada 2. Mau pakai cara alam, makanan alam, atau dengan fur. Ada 2. Ini tergantung pada peternak tersebut. Ya, kalau misalkan alam, contohnya bisa kita kasih foto, jangkrik. Tapi memang agak boros kalau untuk proto jangkrik. Ya, karena seperti kita tahu proto pun juga harganya mahal. Musim hujan pun juga susah. Cuman untuk hasil, saya berani jamin paling tidak imunitas burung tersebut lebih bagus, karena dia dipakan secara alam. Kalau untuk fur itu lebih praktis ya. Kita cuma tinggal nuangkan air agak hangat dan bisa kita langsung kasih ke cimbilan tersebut. Dan nutrisinya pun juga sudah terukur, untuk protein berapa, serat berapa dan sebagainya sudah terukur. Jadi untuk pakan lolohan semuanya tergantung selera Anda. Proses meloloh sampai berapa lama Mas sampai burung itu dianggap mandiri? Biasanya berapa lama? Oke. Pengalaman saya, dari saya pribadi sih, umur 24 hari atau sekitar umur 3 minggu, 21 sampai 24 hari itu masa-masa belajar untuk mandiri. Ya, seperti itu. Ada juga yang umur 24 hari sudah mandiri, juga sudah ada. Ada yang 1 bulan baru bisa mandiri. Jadi tergantung proses kita dalam melatih cindilan tersebut dalam mandiri. Kita tega atau tidak? Nah, itu. Ketika kita tidak tega,
bisa 1 bulan lebih dia bisa mandiri. Tapi kalau kita tega dalam melatih, bisa cepat. Karena sebenarnya insting hewan atau atau trotol murai batu tersebut umur 24 hari ke atas itu sudah punya insting untuk makan sendiri. Terima kasih rekan-rekan Kicamania yang telah menonton tayangan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga belajar, Anda belajar, kita sama-sama belajar. Jika ada ilmu atau sesuatu yang baru, kita saling sharing. Saya sangat terbuka. Oke, salam Kicamania, semoga sehat selalu dan selalu berkah dalam Tuhan Yang Maha Esa. Salam lintas hobi.